Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para penonton, untuk para yang melihat video ini. Sebelumnya, yang terhormat dosen pembimbing Pak Indra dan juga Bu Aulia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 26050123140147. Di sini saya ingin memberikan tutorial perhitungan pada soal tugas praktikum yang telah diajarkan. Di mana di sini praktikum yang telah diajarkan itu ada di modul 8, yaitu tentang persamaan afeksi difusi satu dimensi dan juga persamaan afeksi difusi dua dimensi. Untuk itu, sebelum kita memasuki ke video tutorial, kita reminder terlebih dahulu apa yang telah diajarkan oleh Bu Aulia yang kemarin yang telah diajarkan kampus. Check it out. Oke, untuk modul 8 ini, saya mengambil dari laporan saya yang telah saya kerjakan. Di sini berisi tentang persamaan efeksi difusi satu dimensi dan dua dimensi. Untuk itu, sebelum kita memasuki ke intinya, pertama itu persamaan difusi kalau misal dipisahkan dengan persamaan efeksi itu merupakan persamaan diferensial parsial yang mempresentasikan berpindahnya suatu zat dalam perahu dari bagian yang bukan saudara. Ditemukan bahwa masing-masing partikel difusi bergerak secara acak di bidang difusinya itu sendiri. Persamaan difusi dapat digunakan untuk menggambarkan penyebaran penyebaran dan juga bisa untuk berpindahan secara matematika. Sementara itu, persamaan adveksi merupakan proses transportasi berupa aliran rata-rata ataupun arus seperti sungai atau gerakan pasang surut yang digerakkan oleh gaya gravitasi atau tekanan dan berupa gerak horizontal. Persamaan efeksi linear pada bidang kecepatan arah dan persamaan efeksi muncul dalam permodelan berbagai fenomena yang melibatkan transportasi zat secara progresif atau gerakan gelombang. Jadi, untuk persamaan difusi itu dan persamaan efeksi itu jika dijadikan satu itu akan seperti suatu perpindahan maupun suatu proses transportasi yang dimana nanti itu akan menentukan sebuah hasil grafik menggunakan script, dimana script ini akan diolah melalui MATLAB. Jadi ini seperti kayak pemodelan matematika yang menggunakan cara pengskriptan. Jadi untuk jika dijadikan satu persamaan afeksi difusi itu merupakan model matematika yang menggambarkan proses transportasi suatu zat yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan penyebaran sekaligus. Persamaan afeksi difusi ini dapat ditemukan di dalam sehari-hari kita seperti kayak sungai, pencemaran sungai maupun kebakaran hutan. Untuk konsentrasi polutan di dalam air maupun udara pada posisi X dan pada saat T dapat diketuai melalui suatu solusi dari model persamaan difusi afeksi yang dinotasikan dengan UXT. UXT ini sebagai inti dari perhitungan persamaan afeksi difusi. Nah, persamaan afeksi difusi ini bisa diartikan juga sebagai salah satu bentuk dari persamaan diferensial parsial dan solusinya ini bisa digunakan untuk tadi sebagai perhitungan untuk pembuatan skrip, lalu hasilnya itu akan sebagai grafik. Tuh ya. Nah, untuk persamaan afeksi difusi ini ada dua dimensi ya, di mana ini satu dimensi dan juga dua dimensi. Untuk satu dimensi itu sendiri menggunakan metode FTGS atau forward time central space dan juga metode Crank-Nicolson, di mana metode FTCS ini merupakan metode yang penyelesaian permasalahannya itu menggunakan resolusi ruang dan waktu yang akurat untuk menjaga stabilitas simulasi. Metode FTCS ini menggabungkan skema beda maju, mundur maupun waktu maupun tengah.
Skema FCCN ini diperoleh dengan menggantikan turunan waktu menggunakan rumus beda maju forward difference dan menggantikan turunan uang menggunakan rumus beda pusat atau general difference. Ini untuk mencari stensil atau skema-skema pada explicit FTCS. Untuk persamaan afeksi difusi dalam transfer polutan satu dimensi dan juga untuk dua dimensi digambarkan melalui persamaan do C do T tambah Vx do C do X ditambah Vy do C do Y sama dengan dx do kuadrat C do X kuadrat ditambah do Y do kuadrat C pada do Y kuadrat. Di mana FCCS ini merupakan skema beda hingga eksplisit yang mampu menangani kondisi awal yang tajam maupun yang kontinu. Jadi ini untuk metode FCCS ini sangat cocok untuk nanti menyelesaikan soal-soal pada praktikum tersebut. Kemudian ada metode Kronig-Kolson. Metode Kronig-Kolson ini merupakan metode beda hingga yang pada hakikatnya adalah rata-rata dari metode beda hingga skema eksplisit maupun implisit. Umumnya ini penyelesaian ini melakukan dengan mentransformasikan persamaan panas yang kontinu ke bentuk beda hingga yang diskrit menggunakan Dirac-Taylor. Skema implisit dan skema Kronig-Kolson ini dikenal baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti persamaan panas tadi, kayak rumus-rumus yang rumit maupun rumus-rumus yang susah. Di mana skema eksplisit pada ruang dari persamaan diferensial ini ditulis pada waktu ke n. Sedangkan untuk skema implisit ini turunan terhadap ruang dari persamaan tersebut ditulis untuk waktu n plus 1. Jadi untuk metode eksplisit Kronig-Kolson ini kestabilannya bersyarat dengan memerlukan batasan pada ukuran langkah waktu delta t berdasarkan pada ukuran langkah ruang delta x dan kecepatan afeksi itu sendiri. Kemudian untuk persamaan afeksi dua dimensi ini ada dua metode, sama seperti kayak metode persamaan satu afeksi, yaitu metode eksplisit FTCS. Yang kedua, untuk dua dimensi ini ada metode eksplisit upstream, di mana metode skema upstream ini merupakan salah satu penyelesaian persamaan beda hingga dengan pendekatan beda maju untuk turunan terhadap waktu. Sedangkan untuk turunan terhadap ruang itu menggunakan pendekatan beda mundur. Sebaliknya, apabila jika nilai U, kayak ini lebih besar dari 0 digunakan pendekatan beda maju. Sedangkan jika nilai U lebih kecil dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan beda mundur. Oke, untuk nanti itu hasilnya akan seperti ini, teman-teman, dan para yang melihat video ini dan juga Bu Aulia hasilnya akan seperti ini. Oke, langsung tanpa basa-basi lagi kita cacus ke videonya. Oke, kita masuk ke MATLAB. Nah, ini rumus yang sudah saya buat, di mana itu nanti pada bagian metode soalnya ya. Soalnya itu ini, mana sih soalnya? Untuk soal yang persamaan satu dimensi ini ada soal ini, di mana dia menggunakan 4 skenario. Untuk parameternya sendiri itu ada panjang kanal, lebar grid, lama simulasi, langkah waktu dt, koefisien difusi, kecepatan aliran, kris sumber polutan kontinu, diskontinu, dan konsentrasi polutan. Ini sama seperti modul 1, modul 5 kayak 5, 6, 7. Terus sama menggunakan skenario seperti ini, parameternya sama, cuma ada beberapa paling yang berbeda ataupun diganti. Di mana jadi saya ini mencoba pada skenario 2, di mana skenario 2 ini kan untuk koefisien difusi ini 2, parameternya 2 meter per detik. Terus kecepatan aliran ini 0,1. Nah, untuk panjang kanal, lebar grid, lama simulasi, dan juga langkah waktu ini sesuai. Tidak ada dengan
perbedaan antara NIM ganjil dan juga NIM genap. Karena kalau yang kemarin itu kan ada perbedaan antara NIM ganjil dan juga NIM genap. Kalau ini tidak ada. Jadi sama 3.000, 30, 7.200 dan juga 6. Nah, untuk mencari grade sumber polutan kontinu dan diskontinu dan juga konsentrasi polutan ini, kita menggunakan rumus yang pertama untuk polutan grade kontinu ini, rumusnya itu 15 plus Z. Nah, Z ini adalah suatu bilangan di mana dia menggunakan nilai NIM belakangan nilai belakang NIM akhir. Jadi kalau misal belakangan NIM akhir saya itu adalah 7, berarti Z-nya adalah 7. Jadi untuk grade sumber polutan kontinu itu Z-nya adalah 7, berarti 15 ditambah 7, jadi sama dengan 22. Kemudian untuk mencari grade sumber polutan discontinue itu 20 ditambah Z dan juga 15 tambah Z. Tadi kan 15 tambah Z kan 15 ditambah 7, hasilnya itu 22. Sedangkan untuk 20 ditambah Z itu berarti 20 ditambah 7 artinya 27. Jadi untuk grade sumber polutan discontinue ada dua nilai, 27 dan juga 22. Untuk konsentrasi polutan sendiri itu rumusnya 10 dikalikan 7. Kalau seperti ada simbol seperti ini, apa ya namanya? Bintang ya, kayak bintang seperti ini. Itu artinya dikalikan. Berarti 10 dikalikan 7. Kenapa 7? Karena Z itu suatu bilangan yang diambil dari nilai nilai NIM belakangan akhir kita itu sendiri. Jadi nilai NIM saya kan 7. Jadi 10 dikalikan 7 sama dengan 70. Langsung kita masuk ke MATLAB. Nah, untuk MATLAB sendiri kita menggunakan ini aja ya, kita bikin lagi. Sebelum itu, kalian boleh memberikan judul kalian apa, terus nanti jangan lupa di CTRLF ya, CTRLF. Ya, bukan CTRLF, paling kalau enggak CTR atau shift persen. Jadi supaya nih, dia itu berbentuk hijau. Mana hijau? Berbentuk hijau. Jadi tidak akan terpengaruh. Lalu kemudian jangan lupa ditambahkan biasa CLC titik koma lalu clear all titik koma. Nah, terus kita kosongin satu nih. Nah, terus kita masukkan parameter-parameter yang tadi. Untuk parameternya tadi kan ini. Nah, ini 7.000, 3.000, 7.200, 0,1, 2, 36. Nih, bener kan? Nah, kita menggunakan skenario 2. Kita masukkan ini parameternya. Selesai, guys. Nah, Nah, ini. Kemudian kita jangan lupa masukkan rumus seperti L dan T-nya. L sama dengan 0 titik 2 dx ya, dx pot ya, dx ya, dx ya kayak ya. Dx dx. Mesti lupa kalau di situ dx karena kan kayak kalau nggak ingat misal dt dx bisa balik-balik. Terus L kemudian T sama dengan 0 juga titik 2 dt titik 2 T. Kemudian kita tulis lagi rumus XY-nya. Kalau untuk X itu sendiri untuk waktu, Y-nya untuk L. Kita kosongkan satu ruangan lagi. X sama dengan length T. T kan T. Oke, T. Astagfirullah. Titik 2. Nah, titik koma.
Setelah kita menulis, jangan lupa untuk akhirnya itu ditambahkan titik koma supaya itu tidak akan terhitung atau supaya MATLAB itu tidak akan memberikan hasilnya gitu. Kemudian Y sama dengan length juga, terus L. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita kosongkan satu lagi, lalu kita tambahkan nih rumusnya F continue dan juga discontinue. Kita masukkan ke sini. Nah, untuk rumusnya F continue itu adalah zeros XY. Kemudian untuk F discontinue itu adalah zeros XY juga. Dimana untuk F continue itu X-nya itu adalah secara keseluruhan, untuk Y-nya itu adalah 22. Sedangkan untuk F discontinue itu X-nya adalah 27. Nih, 27 nih. X ini loh. Kan tadi kan F continue ya. F continue kan XY. Berarti X-nya itu adalah N. Kemudian Y-nya itu adalah 15 ditambah 7. Sedangkan untuk F discontinue itu kan XY juga. Di mana X-nya itu adalah totalan dari hasil 20 ditambah 7 sama dengan 27. Kemudian Y-nya itu adalah hasil totalan dari 15 ditambah 7 sama dengan 22. Nah, setelah itu kita jangan lupa masukkan konsentrasi polutan. Kenapa konsentrasi polutan di sini ada 70? Karena dari rumusnya itu konsentrasi polutan itu rumusnya 10 dikali Z. Artinya 10 dikali 7 sama dengan 70. Kemudian kita masukkan for N-nya. Enggak, kemudian kita masukkan ini dulu LX dan juga AX-nya. Dan kita juga menggunakan strike while dan juga N. Namanya susah bro, strike. Kita kosongkan satu kali lagi. Nah, rumus Lx itu sama dengan U dikali dt dibagi dx. Ini seharusnya ini kita menggunakan rumus ini tuh karena di mana ya, di itunya cara metodenya itu kan kita menggunakan sebuah apa sih, flowchart. Nah, itu flowchart itu kan hasil apa, rumus-rumus untuk digunakan di MATLAB ini. Jadi ini sesuai dengan flowchart yang diberikan. Tuh. Lx sama dengan U dikali dt dibagi dx. Jangan lupa ditambahkan titik 2 supaya hasilnya tidak akan diperhitungkan atau diolah oleh MATLAB itu sendiri. Kemudian AX-nya itu sama dengan rumusnya AD dikali dt dibagi dx kuadrat. Kemudian kita menggunakan strike while. Strike while 2 dikali AX, apa ini namanya ya? Kurang dari, lebih dari. Susah. Lupa mesti kalian sih sebenarnya. Pokoknya lebih dari satu LX ya kayak. Terus kita jangan lupa tambahkan strike break buat berhenti, titik koma, lalu kita end kan, kita selesaikan. Kita terus kosongkan satu kali lagi. Kita masukkan rumus for n-nya ini. Sama seperti yang kemarin. Nah, untuk for ini kita jangan lupa tulis for np sama dengan 2.2x. Lalu kita tulis lagi for i sama dengan 2.2y min 1. Nah, terus kita masukkan nih f continue dan juga f discontinue. NP untuk f continue itu NP, koma, spasi i sama dengan buka kurung 2 kali 1 minus buka kurung 2 dikali AX. Kemudian tutup kurung 2 kali, lalu dikalikan buka kurung F continue, NP, I-nya, apa, min satunya ini dimasukkan, terus kan FK NP-nya ini dimasukkan, kemudian NP-nya itu kita kurangi 1. Kemudian tutup kurung 3 kali, karena ini terlalu banyak, saya menggunakan titik 3. Titik 3 itu untuk melanjutkan di bawahnya. Kemudian dikurangi 0,5. Kemarin saya coba U-nya itu 0,1 terlalu kecil, apa ya? Maksudnya terhadap waktunya itu kayak beda dengan yang diberikan oleh dosen.
Kemudian kita menggunakan 0,5, lalu kita kalikan LX-nya itu sendiri. Baru kita kalikan lagi F continue, NP min satunya kita masukkan lagi, kemudian I-nya ditambahkan 1. Kemudian dikurangi FKNP min satunya dimasukkan lagi, kemudian I-nya diminuskan 1. Jadi kayak grid waktu dan grid ruangnya dimasukkan. Kemudian karena tidak cukup lagi, kita masukkan titik 3 lagi. Kemudian kita tambahkan AX dikali buka kurung 2 kali F continue, kita masukkan MP ininya lagi, terus kurangi kita masukkan lagi ini, terus kita tutup kurung 4 kali, terus jangan lupa dikasih titik koma. Nah, kalau udah kita masuk ke rumus F discontinue, yaitu NP, I sama dengan 1 minus 2 sama seperti F continue. Nah, ini hasilnya sama seperti F continue, cuma bedanya adalah di F-nya, F discontinue dan juga F continue. Sama, terus kita masukkan sama semua, bedanya ada di F discontinue doang. Oke, sama, lalu kita titik koma. Nah, lalu kita selesaikan. Udah selesaikan, lalu kita masuk ke rumusnya lagi. Kita nyari syarat batasnya supaya nanti bisa terhitung atau diolah. No 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 no. Bentar dulu. Nah, udah kita nyari syarat batasnya sama seperti kayak tadi, rumusnya itu FK, X-nya adalah N, terus Y-nya adalah 22, sama dengan konsentrasi polutannya sama dengan 70. Lalu kita jangan lupa FK-nya ditambahkan NP,1 sama dengan FK NP,2. Terus FKNPY sama dengan FKNPY min 1. Kemudian F discontinue 27,22. Kenapa 27? Tadi karena rumusnya kan X-nya adalah 20 ditambah 7, terus 15 ditambah Z itu untuk Y-nya. Jadi 27 ditambah 2 sama dengan sama 22. Terus jangan lupa kasih konsentrasi polutannya. Kemudian sama nih F discontinue dan juga F continue NP,1 sama dengan FDK NP,2. Kemudian FDK NP,Y sama dengan Y minus 1. Kemudian kita masukkan rumusnya itu pemilihan grid. Nah, pemilihan grid ini sesuai, jadi itu nggak ada lompatan satu doang, satu angka pemilihan grid. Pemilihan grid persen. Oh, nggak bisa kok. Oh, lupa ya. Expo ya. Set. Nggak mau ya. Makanya itu. Oh, nggak mau ya. Lupa anjay. TVK-nya sama dengan 17,18,19,20,21 titik koma. RDK RVK-nya itu 11 sampai 15. RVK-nya itu sama dengan 11, 12, 13, 14, 15. Jangan lupa titik koma, terus RTVK, TVR apa enggak, TVDK itu berarti untuk discontinue ya guys ya. TVDK untuk discontinue itu aduh 10 ya,
20 sampai 24, 20, 21, 21, 22, 23, 24. Jangan lupa titik koma, terus RFDK sama dengan 11 ya, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Salah 15. Jangan lupa titik koma, kita spasikan lagi, kosongkan satu kali lagi, kemudian kita masukkan figur. Jadi untuk kita mencari terhadap ruang kontinu dan juga terhadap waktu kontinu, kemudian juga mencari terhadap ruang diskontinu dan juga ruang apa waktu diskontinu itu menjadi satu bentuk figur subplot pertama, figur subplot 2,21 spot TFK. Secara keseluruhan RFK ya, RFK. Halo. Halo. Sekarang. Ini udah sampai patung kuda. Ibu sudah sampai patung kuda. Ya lah, baru buat video ya. Ya sekarang tuh ya. Ya. Oke, maaf saya itu dulu saya pauskan terlebih dahulu karena saya harus menjemput orang tua saya. Maaf ya. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Kita lanjutkan. Ini kan tadi saya plot pertama ya. Kita lanjutkan, kemudian kita kasih titelnya. Titelnya itu grafik perubahan konsentrasi polutan terhadap waktu. Jadi title perlu kah spasi kayak nggak perlu sih. Grafik polutan. Jangan lupa nih tanda koma satu atas tuh grafik polutan terhadap terhadap waktu dengan metode FTGS. Metode GS hujan guys. Continue. Continue. Jangan lupa titik koma, lanjut. X labelnya Y label. Untuk X labelnya itu sendiri, kita menggunakan nilai waktu, sedangkan untuk Y labelnya konsentrasinya.
MG ya, MG per L ya. MG per L kan, MG per L. Jangan lupa titik komanya. Iya kan, MG per L. Terus legendnya, itu kan legend dot array fun. Array fun. Kita menggunakan dot array fun ya guys ya. Buka kurung array fun dot, tahu tuh yang 60 salah apa? Fun dot x dot x dot x terus print f kemudian gini aja, sprint f mana, sprint f lalu buka kurung kita kasih nama grid ruang ke titik dan d, kemudian x buka kurung koma tambahkan r di apa r continue-nya koma terus kita tulis Unicode uniform uniform output uniform output satu ya, output koma false tutup kurung location. Astaga, kenapa harus gitu dua sih? Ya, enggak. Ini ada satu. Location. Salah. Ah, koma, terus north, bukan north. It's outside. It's outside. Anjing, namanya susah banget. It's outside. Kemudian jangan lupa titik koma. Lanjut. Read on. Titik koma. Terus kita tulis subplotnya sama. Kita copy paste. Nah, oke, kita ganti ini dua. Terus kita ganti ini sebagai waktu. Enggak, sebagai ruang, sorry. Ruang. Ruang. Terus kita ganti ruang. Konsentrasinya kita nggak usah diganti. Array phone sama aja. Ini waktu ya guys ya. Waktu ganti kita TFK-nya. Terus uniform sama oke, false location oke sama. Terus grid on kita ganti, terus kita kosongkan satu, kita subplot lagi menjadi 3. Terus ini R discontinue ya guys ya. S discontinue guys. Sorry, FDK.
FK. What are you doing? Nah, ini terus kita masuk konsentrasi polutan. Oke, konsentrasi polutan, grafik perubahan konsentrasi polutan. Terhadap waktu metode FTGS. Continue, oke, discontinue, sorry. Discontinue. Terus X labelnya itu waktu, ya. Ini label konsentrasi sama ke grid ruang array phone dot x, oke, sama sprint f, oke, rfdk ya guys ya, ini ya rfdk uniform output file location, oke, read on, lalu kita enter. Kita 2.4 gambar yang keempat fdk, salah, fdk, terus tfdk klik perubahan bahan konsentrasi polutan terhadap ruang. Metode FTGS ini ganti ruang. Konsentrasi sama, ini waktu. Salah. Ini waktu. Oke, ini discontinue ya guys ya. Discontinue. Read on, oke. Kita save. Kita save. Contoh M8 to FTGS keren. Cancel. Namanya salah. Contoh FTGS keren. Oke, kita run. Kolom 19. Oleh 57. 57. Oke. Oke. Line 1. Nggak mau kan gue bilang juga apa? Nggak tahu nih. Kayak nih. Oh shit, salah. Pantas.
9.30. Ya, Cok. Aduh. 43. Harusnya nggak terpengaruh nggak sih? Apalagi, apalagi, apalagi. Gak tahu nih yang salah. Kayaknya lupa. Kayak 55. Sup, sup, Anda sup. Oke, kita coba. Kacau, emang kacau. Kacau. Baterai lowbat. Oke. Woi, kacau, ngelag, kacau. Wah, ngelag. What happened, man? Gue nggak jadi kayak gini. Yang konsentrasi FTCS continue-nya, cok. Astagfirullah. Beda sama hasilnya. Nih, hasil hasil saya beda nih. Yang skema 2 ya, SK2 ya, skema 2 nih. Beda nih SK-nya. Wah, kacau. Kacau. Nih harusnya nggak error nih. Kacau. Kacau, kacau, kacau. Coba kita bandingin 0,5, 0,5, terus kita 4 ya. 4, 4, 4. Wah, kacau, kacau bener. Kita salah, bro. Tapi kok tadi bener ini? Enggak. Ada kesalahan massal. Ada kesalahan massal. Tolong saya sekalian lah dibanding. Kesalahan massal. Ke awal loh. Ke awal. Sekali dulu ya. Gak tahu ya, ini antara gimana saya tidak tahu. Coba SK3 lagi SK3-nya kita ganti 20,5 ya.
Tenet. Kacau emang kacau. Kacau guys. Sekalian kita nambal. Hehe. Kok beda? Coba. Beda, beda, beda. Sekalian kita nambah. Terus SK4 0,1 kacau emang kacau. Kacau, kacau. Kacau bener hasilnya tidak sesuai. Gila, astaga. Malah lebih bagus yang dibuat video. Ah, sekalian di video aja biar tahu hasilnya. Kacau. Gila. Beda bu, Pak hasilnya. Kacau. Saya nggak tahu kenapa beda. Padahal kemarin juga buat kayak gini aja. Kacau, kacau. Oke, kita lanjut ke metode FTTS plus upstream. Oke, yang dua dimensi. Tunggu, oke. Oke guys, kita lanjut ke metode yang kedua. Astaga, kagak sulit. Gila. Ah, udah ya. Gak apalah demi mengerjakan premos. Harusnya tidak sebagai alasan. Ah, kacau. Oke, biasa Chelsea Krill A kita ganti parameternya kita hapus saja di sini. Oke, terus kita masukkan parameter-parameter yang sudah dilakukan kemarin. Kita masukkan ini semua, guys. DX, DY. Oke. Oke, ini untuk soalnya. Parah. Oke, untuk soalnya ini. Deneng, nge-lag bro. Hasilnya tuh gini, Cok. Ini beda. Hasil dari Astring. Olah. Nah, ini soal Astring sendiri. Nah, ini untuk soal upstream. Di mana parameternya ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12 parameter. Yang pertama untuk nilai DX, L, untuk nilai panjang danau, lebar grid, lebar danau, lebar grid, lama simulasi dan juga langkah waktu atau DT itu tidak ada perbedaan antara nilai nim ganjil dan juga nilai nim genap. Itu akan menjadi satu kesatuan untuk nim ganjil dan juga nim genap. Kemudian untuk perbedaan itu untuk pada SK skenario 1, skenario 2, dan skenario 3 itu ada perbedaan di antara koefisien difusi, pastinya kecepatan aliran U dan kecepatan aliran V. Kemudian ada juga grid sumber polutan kontinu, grid sumber polutan diskontinu, dan grid sumber polutan diskontinu. Ye. Oh, ini ada yang terbaru nih guys. Grid sumber polutan kontinu dan juga grid sumber polutan diskontinu. Nah, diskontinu itu ada dua. Jadi itu kebalikannya. F pertama F ini untuk nilai 29,11, sedangkan kedua F untuk nilai 11,29. Jadi untuk koefisien difusi itu kita pertama menggunakan SK1, di mana SK1 itu untuk nilainya 2,5. Terus untuk kecepatan aliran U itu nilainya 0,05, sedangkan untuk kecepatan aliran V itu minus 0,5. Terus untuk grid sumber polutan itu berarti F sama dengan 100 mg per liter pada grid atau bebas pilihan masing-masing. Berarti gridnya itu milihnya bebas. Oke guys. Terus
Sumber polutan diskontinue itu F sama dengan jumlah NIM miligram ya. Miligram per liter, kemudian pada grade 29,11. Oke, kita masukkan guys. Ini ya untuk nilai U-nya udah kita masukkan. T-nya udah oke oke oke. Terus kita masukkan nilai ini guys. Nilai Nmax sampai AY 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 panjang lebar danau. AY. Nah, untuk nilai Nmax sendiri itu sama dengan panjang lebar danau dibagi lama simulasi. Kemudian untuk Tmax-nya itu sendiri nilai lama simulasi dibagi dengan nilai langkah waktunya. Kemudian untuk Lx itu rumusnya sama dengan U kali dt per dx. Sedangkan untuk Ly itu sama dengan V kali dt per dx. Jangan lupa selalu di akhiran itu diberikan titik koma supaya di hasil MATLAB ini, supaya MATLAB itu tidak mengkontribusi jawaban sebelum itu selesai. Oke. Kemudian kita lanjut, nilai AX itu sama dengan AD dikali DT per DX kuadrat. Kemudian untuk AY sama dengan AD dikali DT per DY kuadrat. Lalu kita menggunakan strike for N. Oke, for benar. Oke, di sini. For ya for I sama dengan 1 dibanding Nmax. Nmax motor men. Kemudian for Y sama dengan 1,2 Nmax. Mmax. Mmax anjay. Apa harus titik koma ya? Supaya tidak tahu sih. F 0 dalam kurung I, J tutup kurung sama dengan 0 tutup koma. Nah, nggak perlu sih. Harusnya T-Max nggak sih? Harusnya T-Max ya. Kemudian kita cari lagi for M sama dengan 1 dibanding T-Max. Memang susah buat kayak gini, harus teliti bro. Gimana kemarin buat teliti kagak. Asal ngikutin metode flowchartnya, gila. Sig for J dengan 2 MX dibanding hingga 1 guys. Terus for ya nggak bisa lanjut lah, atau lah selesai aja ini bisa dulu nanti maghrib sama siap dua 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 MX satu MX lalu dan dimasukkan terus F0 nilai 27,27 sama dengan 100 itu untuk diskontilnya. Kemudian F0 29,717 oh, untuk diskontilnya. Kita lihat untuk kondisi soalnya 47 nilai M2 akhir juga apa nilai akhir dua akhir ini nilai NIM akhir F0 11,29
Terus perhitungan penyebaran polutan guys ya. Oke, F I Y sama dengan satu minus absolute LX absolute L kali F0 I I tambah oh ya sudah ya oleh F 0 I J sama dengan satu minus absolute LX salah 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 tambah 0,5 0,5 dikali buka kurung LX ditambah absolute LX dikali F0 I koma J sorry, I minus 1 koma J ditambah absolute LX minus LX dikali tidak 3 F 0 koma dalam kurung I plus 1 koma J ditambah oh salah ya sama aja sih nah ditambah 0,5 dikali Pak kurung 2 kali LY ditambah nilai absolut LY Pak kurung 2 kali dikali F0 Pak kurung I koma J minus 1 tutup kurung sekali ditambah Pak kurung LY nilai absolut LY ini absolut LY buka kurung minus LY dikali oh, misalnya minus LY kurung 2 kali dikali F0 kita ini aja lah F0 tambah F0 I plus 1 kurung 2 kali
Nggak usah. AX kali F0 I plus 1, J minus 2 kali F0 I, J ditambah F0 I, setelah I minus 1, J na 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 F nol I minus 1, J AY dikali F0 I, Y plus 1 minus 2 dikali F, F0 I, J tambah F0 I, J minus 1. Kurang 2 kali ya guys ya. Harus teliti guys. Syarat batas. Oke, ini syarat batasnya ya guys ya. Kemudian nanti kita akan menggunakan strike and save and for save untuk menentukan plotnya ya guys ya. Oke, kemudian save as ini. F save kurung secara keseluruhan, koma secara keseluruhan, koma M. N kita selesaikan, lalu kita selesaikan lagi, terus kita tulis for C sama dengan 1 Nmax, terus for dot for I sama dengan 1 Memax. Memax F0 I, J sama dengan F I, J koma lanjut kita n kan lagi, kemudian n kan lagi guys, terus kita nyari waktunya. Nah ini tuh bebas ya untuk waktunya, intinya maksimal sampai 360 guys. Kita kosongkan sekali lagi, terus kita nyari output hasilnya. Oke, kita nyari output hasil, kita figure biasa. Oke, untuk mencari figurnya, kemudian kita pakai strike for W sama dengan 1 dibanding waktu. Kemudian subplot 2,3, W kontur F V save secara keseluruhan, secara keseluruhan, waktu W, 5.
Sorry. Ya, untuk waduh, color bar. Kemudian Y label biasa, Y label, color bar, koma, kita kasih nama konsentrasi MBPL, koma, title-nya distribusi nums 6 to str. Biasa bro, 6 to str bro. Waktu. Koma, Y X label lagi, X label crit. Y label clip Y. Kan selesai. Kita harap. Line 22. Ada apa nih line 22? Yang mana nih? Duh. Oh, kita lupa masukkan memex-nya, guys. Memex-nya kita lupa masukkan, guys. Pantesan nggak bisa, guys. Nah, ini baru bisa, guys. Nah, guys. Nah, memex-nya kita lupa masukkan, guys. Karena kebiasaan Nmax, bro. Nah, sangat seperti ini, guys. Oke, kita lihat sama selanjutnya. Waduh, amat. Ya, sama, guys. Oke, jadi begitu saja videonya. Sampai jumpa di modul 9. Goodbye. Bye-bye.